Ketika ruh itu terjajah oleh nafsu dalam diri kita masing-masing, ruh itu tidak bisa berbuat apa-apa. Berarti ruh jadi budaknya hawa nafsu. Berarti ruh itu belum merdeka. Tanda kalau ruh itu jadi budaknya hawa nafsu atau terjajah oleh penjajah namanya nafsu, ruh itu mengikuti hukumi nafsu. Apa hukumi nafsu? Ngajak lali ati menyang Gusti Allah. Tidak hanya di luar sholat, di dalam sholat pun kita dilalaikan oleh nafsu terhadap Allah. Gak iso Pak, kita itu ingat Allah mboten saged waktu sholat, karena kita masih menjadi budaknya hawa nafsu, karena kita belum merdeka. Buka di dalam surah Al-Baqarah 257. Antara ruh yang sudah merdeka dengan ruh yang masih jadi jajahan hawa nafsu. Al-Baqarah 257. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Ruh kalau sudah merdeka itu Pak, ruh itu akan menjadikan Allah sebagai imamnya, bukan yang lain. Baik jasad itu melakukan sholat maupun di luar aktivitas sholat, ruh tetap jadi makmume Gusti Allah. Kalau seperti itu, maka ruh itu selalu dalam keadaan terang benderang. Yukhrijuhum, Allah akan mengeluarkan ruh itu minadh-dhulumat, dari kegelapan terhadap Allah, ilan nur, menuju terang benderang pada Allah. Sedangkan ruh manakala tidak menjadikan Allah sebagai imamnya, alias roh itu menjadikan nafsu sebagai imamnya, yukhrijuhum minan nur ila dhulumat, ruh itu akan dalam kegelapan. Artinya kegelapan sampai kapanpun roh itu menjadikan Allah gaib. Sampai kapanpun Allah itu samar bagi si ruh niki. Terus bagaimana ruh iki isaid merdeka dari kunjorone nafsu? Mujahadatun nafsi, harus merangi terhadap nafsu diri masing-masing. Apa bekalnya sebelum kita masuk dalam medan pertempuran, peperangan? Bahkan Rasulullah dawuh, umatku sesuk sing paling abot perang itu ngelawan hawa nafsu. Dikatakan abot, ternyata mungsuh itu ada di dalam diri kita masing-masing. Dengan apa kita bisa mengalahkan nafsu? 3 Pak. Ilmu, amal, istiqomah. Inilah yang disebut sebagai takwa. Dengan takwa itu sebagai senjata jenengan untuk mendeteksi nafsu di dalam diri sampean, yang nafsu itu setiap saat dan waktu mesti masuk di dalam amal, masuk di dalam laku. Sholat masuk, sampean iki nyambut gawe nafsu masuk, semua masuk. Konteke nafsu mek situ, nglalekno ati nang Gusti Allah. Kalau tanya hakikate merdeka adalah terbebasnya ruh dari perbudakan hawa nafsu. Kalau itu sudah terlaksana, jenengan pasti akan menjadi budaknya Allah, tidak menjadi budaknya hawa nafsu. Setelah itu, inilah Pak yang disebut Rasulullah sebagai Khalilullah, kekasih Allah, ya seperti ini.